Kota Pekalongan di tahun 2020, 27 kelurahan, 22 itu adalah terdampak banjir dan rob. Bus, Ya. berarti lebih banyak yang banjir daripada yang enggak. Lebih banyak yang banjir daripada yang enggak. Kalau politisi udah janji, itu janjinya tuh pol-polan. Pol-polan dan bisa terselesaikan semua. Tapi tadi Mas Am ternyata janjinya terukur gitu ya. Iya, iya. Maksudnya dia nggak berani janji muluk-muluk, iya. tapi janjinya realistis. Karena gitu. saya nggak mau nanti saat saya menjabat dan selesai saya menjabat, saya masih ditagih janji. Nah, itu. Saya usaha, saya wira swasta, saya sebagai karyawan swasta juga. Oh, pernah jadi karyawan, Mas? Pernah. Di mana dulu kerja? Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu lumayan jauh nih dari Pekalongan, Kota Batik ya. Beliau adalah Wali Kota Pekalongan. Nama lengkapnya ini panjang nama lengkapnya. Kalau saya nggak salah, mudah-mudahan ini benernya Mas ya. Iya. Ahmad Afzan Arslan Junet. Bener Mas? Benar. Selamat datang Mas di studio Ya, Tribun terima kasih Jateng. Mas Erwin. Terima kasih sudah mampir. Udah lama Ya. kayaknya nggak kesini ya. Ya, udah lama. Terakhir saya yang main ke sana waktu Siap. itu. Panggilannya beliau ini kalau saya sih biasanya manggilnya karena masih muda ya manggilnya Mas Aaf. Ya Mas Iya. ya. Di Pekalongan juga populernya Mas Aaf. Mas juga ya, Aaf, Mas ya. Tribuners, Mas Aaf ini wali kota sudah satu periode. Sebelumnya wakil ya Mas? Sebelumnya wakil. Sebelumnya wakil. Jadi sebenarnya di pemerintahan Pekalongan udah 2 periode ini ya. Mas Aaf ini banyak dikenal sebagai wali kota muda ya di Jawa Tengah ini cukup progresif, banyak program-program keren di Kota Batik ya Mas ya, di Pekalongan Mas. Ya. Mas bisa cerita Mas kemarin periode kemarin tuh apa aja Mas yang dilakukan yang menonjol di Pekalongan? Periode saya ya, maksudnya sebagai kepala daerah. Ya, beberapa sebetulnya kalau kita bicara program, kita bicara visi misi di era kita, ya, era kita para kepala daerah yang kemarin Pilkada tahun 2020 dan dilantik Februari tahun 2021, itu bisa juga banyak mungkin visi misi maupun target yang pasti tidak tercapai. Salah satu faktornya adalah pas kita dilantik pada tahun 2021, kecuali yang incumbent ya, 2021 itu anggaran tahun 2021-nya pasti sudah diketok oleh wali kota periode berikut sebelumnya. Ya, karena anggaran ketok itu kan sekitar November. Ya, terus anggaran tahun 2022 dan anggaran tahun 2023 kita masih kena refocusing COVID. Jadi banyak sekali, tapi alhamdulillah di Kota Pekalongan sesuai dengan survei yang kita laksanakan pada waktu kampanye, apa yang paling diharapkan masyarakat yaitu penanganan banjir dan rob. Ya, penanganan banjir dan rob. Alhamdulillah penanganan banjir dan rob yang Kota Pekalongan di tahun 2020, 27 kelurahan, 22 itu adalah terdampak banjir dan rob. Bus, ya. Berarti lebih banyak yang banjir daripada yang enggak. Lebih banyak yang banjir daripada yang enggak. Nah, tapi alhamdulillah pembangunan kita dapat anggaran juga dari pemerintah pusat, dari Kementerian PUPR, pembangunan tanggul, pembangunan rumah pompa. Sampai sekarang progresnya juga masih berjalan. Mudah-mudahan sesuai dengan target waktu Agustus itu sudah selesai semua. Mudah-mudahan. Nah, kondisi sekarang ini alhamdulillah tahun 2024 kemarin 7 kelurahan yang masih terdampak banjir air hujan dan banjir rob. Ya, semuanya sudah teratasi. Berarti sebentar, tadi di Pekalongan kota ini kan ada 27 kelurahan. 22-nya banjir. Banjir tahun 2020. Nah, sekarang tinggal 7 ya. Sekarang tinggal 7. Berarti berkurangnya lumayan signifikan ya Mas ya? Lumayan 7 signifikan. ya, 22 kurangi 7. Lumayan juga ya. Iya, sekitar 15 lah. 15 kelurahan bebas dari banjir ya. Iya, sekarang sudah maksudnya walaupun masih ada dampak banjir sedikit tapi surutnya lebih hanya hitungan jam lah karena kalau sumur pompa itu berjalan ya airnya kesedot ya semuanya tidak separah 2022 tidak ya. separah 2022.
Bahkan ada di beberapa daerah sekarang yang masih banjir, ya terutama di Pasir Sari, Keramat Sari dan sebagainya. Kalau dulu menurut warga 1 tahun itu warga merasakan bebas banjir itu hanya 3 bulan. Ya dalam 1 tahun. Berarti jadi 12 bulan, 9 bulannya kebanjiran. Waduh. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah mulai pembangunan walaupun belum selesai, tapi itu terbalik ya. Yang 9 bulan mereka kering bebas dari banjir, yang 3 bulan masih lah karena dampak curah hujan yang ekstrim kemarin kan. Hampir semuanya itu kan Semarang, Semarang, Pati, Demak, Grobogan kemarin parah ya. Bojol dan sebagainya. Nah itu kemarin masih, tapi ya tidak separah dulu lah. Alhamdulillah penanganannya juga lebih cepat. Ya memang itu tantangan di daerah-daerah pesisir ya Mas, ya termasuk di Semarang juga. Penanganan banjir dan rob juga sudah, terus pembangunan pasar Banjarsari juga kita masih progres sekitar 65% sekarang. Yang mana pasar Banjarsari itu kurang lebih ada 3.700 kios pedagang. Besar, itu pasar besar, paling besar di Kota Pekalongan, pasar tradisional. Dan pada tahun 2018 awal itu terbakar pasar itu. Terbakar sampai 5 tahun terbengkalai karena ada suatu permasalahan, masih ada MOU dengan pihak ketiga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun 2024 ini bisa terbangun dan sekarang progresnya sudah sekitar 65% dan insya Allah nanti akhir tahun juga selesai. Akhir tahun ini Mas? Akhir tahun ini insya Allah selesai. Jabatannya selesai, pasarnya selesai. Pasarnya selesai. Tapi sebenarnya kan Mas Aaf ini 2021 ya? Iya, 2021. Harusnya sampai 2026 kan? Harusnya sampai 2026, tapi karena ada pilkada serentak, ya kita nganut aturan pusat saja. Tapi sudah dijabarkan konsekuensinya pada waktu kampanye dan pas pelantikan itu sudah dikasih tahu ya, nanti ada potongan loh ini. Iya, gitu ya. Kalau ada potongan, bahasanya seperti itulah, karena waktu itu mungkin belum diketok pasti. Iya. Jadi memang Tribuners selama ini kalau kita ingat nama Kota Pekalongan ya, nomor 1 di ingatan kita itu pasti batik Mas namanya. Nah ini batiknya batik Pekalongan. Iya, batik Pekalongan. Nggak hanya di Jawa Tengah, batik Pekalongan ini udah nasional bahkan internasional ya. Bahkan internasional. Nah, selama menjabat sebagai wali kota, perkembangan batik terutama kemudian ekonomi kreatif di Pekalongan ini seperti apa Mas? Ya, alhamdulillah Kota Pekalongan ini kan sudah dinobatkan sebagai kota batik dunia. Karena dunia. Karena memang ciri khas kita dari batik. Ada 2 sektor sebetulnya, batik dan sektor perikanan. Tetapi sektor perikanan karena terdampak banjir dan rob, karena pendangkalan sungai dan sebagainya ini masih agak menurun lah ya. Tetapi batik ini tetap eksis alhamdulillah, dan kita mensuplai sebetulnya batik Pekalongan itu mensuplai 70%, kurang lebih 70% pasar batik di seluruh Indonesia. Oh iya Mas? Iya. 70%? 70%. Jadi kalau ada orang beli batik misalnya di Medan gitu ya? Iya. Atau di Papua? Iya. 70%-nya dari Pekalongan? Kalau sekarang kan sudah banyak daerah-daerah yang mempunyai motif batik. Ya seperti Papua juga punya, Betawi juga punya, Banyumas juga punya, terus mana Gorontalo juga. Iya, Gorontalo juga punya dan sebagainya. Tetapi ya kebanyakan mereka tetap pesan di Kota Pekalongan, termasuk di Tanah Abang, di Pasar Klewer, di Bringharjo. Itu kalau saya main ke sana ya ketemunya orang-orang Pekalongan yang pada mau setor batik ke sana. Jadi Tribuners kalau sekarang muncul batik-batik daerah lain, ternyata ini ya. Iya. Mereka bikinnya sama aja di Pekalongan. Hanya motifnya aja beda ya. Ya. Dengan beberapa daerah kita sudah MOU dalam arti untuk pembuatan batik dan pengiriman batik khas mereka dan pengiriman ke mereka. Ini yang sekarang masih berjalan ya, yang akan MOU insya Allah di Tebing Tinggi. Ya, pemerintah kota Tebing Tinggi. Itu MOU-nya sama pemerintah juga atau sama langsung pengusaha? Pengusaha, mereka pesannya lewat pengusaha, tetapi MOU-nya dengan pemerintah Kota Pekalongan. Jadi karena ya tetap membawa nama Kota Pekalongan lah. Dan saya sudah keliling kemana-mana kalau acara apeksi, terutama di luar Jawa, dimanapun itu
misalkan ada yang tanya dari mana Mas, dari mana Pak Wali dan sebagainya, dari Pekalongan. Oh batik ya, pasti sudah seperti itu. Jadi brandnya Kota Pekalongan sebagai kota batik, insya Allah seluruh nasional sudah tahu. Jadi nggak khawatir diambil oleh kota lain brand ini, karena ternyata bikinnya ya di Pekalongan Iya, juga. bikin di Pekalongan. Dan kita juga apa ya? Seperti kita mengirim para pelatih pembuat batik, itu juga kita kirim ke Papua, ini nanti ke Tebing Tinggi juga kita kirim untuk pelatihan batik di sana. Itu saya rasa kita nggak khawatir lah, nggak khawatir tentang nanti pasar di sana seperti apa, karena tidak semua daerah juga mempunyai misalkan pabrik tekstil, obat batiknya seperti apa. Jadi kalau dihitung di Jawa sama di luar Jawa, misalkan sama-sama mau berproduksi batik, tetap lebih murah di Jawa. Oh, karena bersaing ya harganya. Karena bersaing dan semua kebutuhan pokoknya ada, ya mulai dari lilinnya, mulai dari obatnya, mulai dari kainnya, itu kan produksinya di Jawa semua, ya di Jawa. Itu makanya meskipun daerah lain punya corak, kalau mereka bikin sendiri bisa tekor ya. Mending bikin di Pekalongan gitu ya. Mereka bikin sendiri, terus harganya per item berapa, dengan pesan dan sudah termasuk ongkir dari Kota Pekalongan, harganya tetap lebih murah. Pesan di Kota Pekalongan. Itulah kenapa pasar Pekalongan itu pasar batik Setono ya. Pasar batik Setono. Nggak pernah sepi ya, ramai terus sepi, ya. Apalagi kalau long weekend nanti ya ramai pasti. Nah, sampai malam tutupnya. Jadi Tribuners kalau cari batik nggak usah kemana-mana ya, nggak usah jauh-jauh, ke Pekalongan aja. Di sana mungkin juga ada motif-motif dari daerah lain dijual juga di sini. Iya. Tapi sebetulnya kalau pesanan khusus sih enggak, mereka hanya menerima pesanan saja. Nggak dijual secara bebas. Kalau sudah MOU ya, MOU tentang motif. Itu tadi kan soal batik ya Mas Alf. Pekalongan ini potensinya banyak, tentu saja. Wisata juga ada. Gimana Mas di sana perkembangan wisata? Kalau wisata bisa dikatakan kita masih merintis ya, karena basicnya Kota Pekalongan ini kan adalah kota transit, ya. Jadi misalkan perjalanan kalau dulu belum ada tol, misalkan sekarang ada tol pun. Kalau arus mudik dan sebagainya, Kota Pekalongan ini sebagai titik lelah, baik itu dari Jakarta, ya dari Jawa Barat dan sebagainya, mau ke Surabaya atau kota-kota yang lain, itu biasa titik lelahnya di Kota Pekalongan. Jadi alhamdulillah sekarang juga investor-investor hotel ke Kota Pekalongan itu sudah ada, baik yang brand nasional maupun internasional. Jadi semua apa ya, kita sudah para wisatawan itu sudah tidak kesusahan kalau untuk Kota Pekalongan. Dan untuk wisata, museum batik juga ada di kita. Museum batik, ini menarik nih museum batik. Apa aja Mas isinya museum batik? Tentang sejarah batik, tentang motif batik di seluruh Indonesia. Monggo untuk kota, provinsi di seluruh Indonesia, kalau memang mempunyai batik, ciri khas batik, itu bisa dipamerkan di museum kita. Jadi nggak semuanya itu kita patok hanya motif batik Pekalongan, Solo maupun Jogja, enggak, tapi di seluruh Indonesia kita pamerkan di museum batik kita. Tadi menarik ya, nggak hanya jualan saja ternyata. Ternyata ada museumnya juga. Museum batik. Jadi orang pengen lihat ini batik itu dulu asal usulnya gimana sih? Ada pelatihan membatik juga di situ. Ada juga pelatihan. Praktek sekalian di situ, membuat batik. Keren ya. Memang kalau hotel tadi menarik juga Mas. Jadi saya pernah ada acara itu ya. Ada meeting orang Semarang, tapi meetingnya di Pekalongan. Karena di sana hotelnya udah oke, jadi kita naik kereta itu kan. Naik kereta juga. Stasiun, jalan depan kaki, stasiun malah. ke hotel, nanti selesai meeting besoknya balik lagi. Lagi. Itu fenomena ini tuh juga menarik ya Mas ya untuk pertumbuhan hotel di Pekalongan ya. Karena jaraknya juga dari Semarang nggak terlalu jauh. Dan itu tadi dibandingkan kabupaten tetangga ya di Kota Pekalongan, itu stasiun besar kan berhentinya di Kota Pekalongan. Jadi lebih enak lah untuk tamu-tamu dari luar kota itu, misalkan mau berkunjung ke Kota Pekalongan, sekarang sudah ada tol, stasiun pemberhentian stasiun juga sudah ada, hotel sudah representatif. Nah, kulinernya juga Kota Pekalongan juga banyak variasinya. Enak pasti ada. Khasnya apa Mas? Tauto, Megono, garang asem. Tauto, Tribuners pasti pernah nyoba ya.
soto tauco. Di Semarang memang ada juga sih. Cuman kalau nggak Pekalongan kayaknya rasanya beda. Rasanya beda. Tapi Mas Aam ngomong-ngomong, tadi kan kita udah cerita ya, Iya. periode kemarin. Iya. Cuman kan nanti periode ini akan berakhir, nanti ada pilkada kan? Iya, pilkada ya? November. Setelah itu mungkin ditunggu ada gugatan atau tidak baru. Ya, Mungkin di tahun artinya 2025. masa jabatan ini habis. Nah, Iya. ini nanti akan ada pilkada lagi di Kota Pekalongan. Iya, November. Mas Aam mau nyalon lagi nggak? Insya Allah nyalon lagi. Oh, melanjutkan ya? Melanjutkan karena apa ya? Sebetulnya pada periode ini kan semuanya serba nanggung seperti Iya, yang tadi saya dibilang sampaikan tadi, bahwa pengabdian kita kepada masyarakat itu sepertinya belum tuntas karena belum satu periode kan periodenya kepotong, belum satu periode terus anggaran kepotong COVID dan sebagainya. Ya ini masih karena di program saya di kepala saya ini masih banyak program-program untuk Kota Pekalongan yang harus saya tuntaskan. Apa misalnya Mas, cita-cita besar yang Ya cita-cita besar ingin dituntaskan? saya ini termasuk orang yang realistis dalam hal kemarin pada waktu kampanye misalkan seperti itu. Ada beberapa item permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, misalkan pada waktu debat, pada waktu kita sosialisasi ke masyarakat, permintaan masyarakat seperti apa, saya selalu sampaikan bahwa saya selama masa jabatan saya hanya bisa mengurangi secara signifikan dampak baik itu bencana, dampak baik itu permasalahan sampah dan limbah dan sebagainya, itu saya hanya mengurangi secara signifikan, itu target saya, tidak menyelesaikan. Jadi dengan cara kampanye itu masyarakat akhirnya juga lebih sadar, ya. Karena semua permasalahan pasti terselesaikan dan timbul lagi, terselesaikan dan ada lagi. Ya jangankan permasalahan di perkotaan, ya yang mana itu sekitar 318.000 penduduk Kota Pekalongan, masalah rumah tangga saja selalu ada, ya selalu ada. Jadi selalu saya sampaikan saya tidak bisa menyelesaikan semuanya, tetapi program yang akan saya jalani itu harus berjenjang dan nanti program itu bisa diteruskan oleh pimpinan selanjutnya setelah saya. Masih banyak sekali ya, termasuk kewenangan jalan ini kan masyarakat melihatnya semua jalan di Kota Pekalongan itu adalah kewenangan pemerintah Kota Pekalongan. Nah, itu kan padahal ada kewenangan provinsi, ada jalan provinsi, ada jalan pusat, yang mana kita harus koordinasi ke pemerintah provinsi maupun pusat. Ya banyaklah, terus Jalingkut di Kota Pekalongan yang belum terbangun, insya Allah nanti juga akan kita usulkan di periode depan, itu sudah kita usulkan. Terus kita bicara sektor perikanan tadi yang menurun karena rob, nah kita juga sudah komunikasi intens dengan Kementerian KKP untuk membuat pelabuhan onshore, jadi pelabuhan lepas pantai, ya supaya untuk mengembalikan lagi sektor kejayaan perikanan di proyek besar itu Mas ya? Proyek besar. Udah ada komunikasi dengan? Sudah ada, dan tinggal nunggu investor maupun anggarannya nanti Kementerian KKP lah yang atur semuanya. Nah, ini menarik tadi karena biasanya Mas, kalau politisi udah janji, itu janjinya tuh pol-polan. Pol-polan dan bisa terselesaikan semua. Tapi tadi Mas Aam ternyata janjinya terukur gitu ya. Iya. Maksudnya dia nggak berani janji muluk-muluk, tapi janjinya realistis. Karena saya nggak mau nanti saat saya menjabat dan selesai saya menjabat, saya masih ditagih janji. Nah itu yang saya katanya hindari. dulu gini. Nah itu yang saya hindari. Tapi visi misi itu memang harus ada ya, di program kita kan harus ada, bahkan memenuhi ke KPU pun kan visi misi harus ada. Itu kita buat. Terus tentang program unggulan itu juga harus ada. Tapi ya semuanya alhamdulillah program unggulan termasuk tadi penanganan banjir rob, pembangunan pasar dan sebagainya. Kalau visi misi kan banyak sekali. Tapi itu juga tidak bisa terselesaikan semua pasti. Tapi program itu program kita, pembangunan kita, perencanaan kita itu nanti kita bikin berjenjang supaya nanti bisa diteruskan oleh pemerintah atau kepala daerah selanjutnya setelah era
saya selesai menjabat. Iya. Harapannya seperti itu. Karena sifat banjir, sifat rob pun, sifat air ini kan apa ya, mencari tempat terendah. Jadi ini dibendung, ini dipompa, muncul lagi. Muncul lagi. Iya. Jadi memang saya tidak bisa mengurangi 100%, tapi hanya mengurangi secara signifikan sesuai dengan kemampuan kita. Lumayan Mas, kalau dari 22 ya, tinggal 7 itu. Iya, sudah 15. Bahkan sekali. sudah ada kemarin juga sudah apa ya, atas pembangunan yang kita lakukan, tanggul dan pompa. Terus alhamdulillah yang tadinya 7 tahun itu sawah mereka itu tergenang, ya tidak ada. Alhamdulillah kemarin sudah kering, alhamdulillah bisa panen ya. Sudah kering, belum ditanami karena kita masih lihat kualitas tanahnya dulu seperti apa, karena 7 tahun lama terendam. Karena lama terendam. Iya. Tapi masyarakat itu sudah bersyukur, dan atas inisiasi masyarakat sendiri selamatan ya. Bersama masyarakat ngundang saya, mereka menyembelih kambing, mereka urunan sendiri itu sendiri, dan di situ juga mengucapkan rasa terima kasih. Nah, di situ kita ikut ikut terharu, dalam arti program yang selama ini kita jalani itu kan sebetulnya juga sudah menjadi tugas kita ya. Tetapi kalau masyarakat itu antusiasnya seperti itu, nah kita juga semakin memicu kita untuk bekerja insya Allah lebih maksimal. Iya, kebayang ya Mas ya, punya tanah 7 tahun nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Nanti bisa baik itu yang tambak, baik itu yang sawah, baik itu rumah, ya semuanya selama hampir 7 tahun. Mas, tapi ngomong-ngomong pilkada nih, kan ada proses ya? Iya. Mulai dari daftar ke partai, gitu ke partai kan? Kemudian dulu. nanti partai berkoalisi, nanti menentukan pasangan, ke KPU, kampanye dan seterusnya. Iya. Nah, sekarang sudah sampai tahap apa, Mas? Saya sekarang sudah sampai kepada tahap pendaftaran ke partai. Ke partai mana? PDI Perjuangan. Masih setia Masih PDI Perjuangan, karena saya berangkat dari wakil, dan kemarin wali kota juga saya PDI Perjuangan, dan saya sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Partai yang saya punya KTA hanya PDI Perjuangan, dan sekarang ya kita lanjutkan untuk insya Allah 2 periode PDI Perjuangan. Tapi permasalahan PDI Perjuangan itu kan tidak bisa mengusung sendiri. Ya, kurang karena kursinya kurang, hanya 5 di Kota Pekalongan. Butuh minimal 7. Tapi alhamdulillah partai koalisi tahun 2020 itu insya Allah masih komit dengan kita, yaitu P3, PAN dan Hanura. PDI Perjuangan, P3, PAN, Hanura. Masih komplit, Mas? Masih komplit, dan jumlah kursinya masih sama juga mereka. Ya tinggal nanti kita ya lobby lah ke partai yang lain, siapa tahu ada yang mau bergabung ke kita. Dan kemarin juga memenuhi undangan dari DPC PKB, saya juga mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB. Jadi ada kemungkinan koalisinya nambah? Ada kemungkinan koalisinya nambah, tetapi ya semuanya masih dinamis ya. Kalau sudah saya mengambil pendaftaran di partai, sudah partai koalisi, nanti ranahnya tentang siapa lagi yang mau digandeng itu sudah ranahnya partai. Kalau pasangan juga nanti ranahnya partai dan partai koalisi. Jadi belum tentu sama lagi. Belum tentu sama lagi, dan sekarang peluangnya masih terbuka semua. Saya belum deal atau belum mengerucut satu nama, enggak. Termasuk Pak Wakil saya sekarang, termasuk siapa saja, peluangnya masih sama. Masih sama ya, tergantung nanti koalisi yang menentukan. Nah, rapat koalisi yang menentukan. Oh iya. Tapi apapun itu, ya namanya ikhtiar pasti. Ya, biasanya komunikasi politik harus jalan terus ya Mas. Jalan terus, harus dijalani. Kalau Mas Af tadi kan udah banyak cerita ya dari 1 periode kemarin. Selain tadi ya diundang orang selamatan ya, 7 tahun tanahnya ngangkut. Ada nggak Mas pengalaman yang paling berkesan selama menjabat kemarin? Pengalaman paling berkesan macam-macam ya. Saya ini kan sebetulnya basicnya bukan dari birokrasi. Oh, usaha? Ya, usaha. Saya usaha, saya wira swasta, saya sebagai karyawan swasta juga. Oh, pernah jadi karyawan, Mas? Pernah. Di mana dulu kerja? Ada percetakan lah di Kota Pekalongan. Oh. Ya. Terus Kota Pekalongan itu kan juga banyak koperasi.
Ya. koperasi tumbuh BMT dan segala macam. Nah, saya juga pernah menjadi ketua koperasi BMT, Baitul Mal wa Tamwil ya. Itu pengalaman-pengalaman itu. Dan pada waktu saya awal masuk ke politik itu kan karena ada kejadian luar biasa lah yang saya sampaikan ini kejadian luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Karena awal mula saya masuk politik itu karena ada kejadian luar biasa. Kakak kandung saya pada waktu itu beliau sebagai wali kota, gitu, Pak Arslan Junet atau Mas Alek. Beliau sebagai wali kota dan beliau menjabat 1,5 tahun, beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Beliau meninggal. Nah terus ya ini nggak tahu kenapa setelah beliau meninggal dan posisi wali kota itu juga diteruskan oleh wakilnya dan sebagainya. Banyak teman, banyak masyarakat, banyak orang partai yang mendorong saya untuk masuk ke politik. Ya pada waktu itu saya sama sekali belum pernah. Saya sama sekali belum pernah. Nyalon DPR juga belum pernah. Masuk ke partai juga belum pernah. Selama kakak saya menjabat sebagai wakil wali kota juga dan wali kota pada waktu itu, saya datang ke Pemkot itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kalau saya nggak perlu banget dengan kakak saya nggak datang. Itu bisa dikonfirmasi dengan semua ASN. ASN pun hanya beberapa yang saya kenal dan sebagainya. Tapi ya itu menjadi pertimbangan dan menjadi tantangan buat saya karena mencoba hal yang baru. Akhirnya kita pamit sama keluarga, saya pamit sama istri. Insya Allah kita akan masuk ke politik dan alhamdulillah pada waktu itu masih ngisi wakil ya. Karena kekosongan. Dan jujur pada waktu hari pertama saya masuk kantor itu saya belum tahu apa-apa. Masih blank ya? Masih blank. Karena background-nya beda. Background-nya beda. Dalam arti tupoksi sekda pun seperti apa kerjanya saya nggak tahu. Tupoksi asisten seperti apa, tupoksi dinas-dinas seperti saya nggak tahu. Tapi di situ saya juga dipesan oleh kakak saya bahwa ini dunia baru buat kamu. Jadi kamu nggak usah macem-macem, kamu belajar bagaimana di dunia birokrasi seperti itu. Dan alhamdulillah ya ada banyak hal ya dalam arti menghadapi ASN, menghadapi masyarakat, menghadapi problematika ya masyarakat dan sebagainya. Seperti saya ini kan kalau kata orang kan masih tergolong muda kalau untuk kalau di rata-rata kalau untuk menjadi kepala daerah dan sebagainya, tetapi bagaimana saya itu dituakan dalam tanda kutip, saya harus memberikan nasihat, saya harus memberikan wejangan, itu suatu hal yang baru ya buat ilmu saya. Baru ya? Ilmu baru, bagaimana kita harus bijak dan arif dalam menghadapi masalah, bagaimana kita harus menahan kadang menahan emosi, kadang menahan kadang pengen ngeluh tapi ya semua masyarakat kan pengen berinteraksi, misalkan ada yang pengen ketemu, ASN juga kegiatan kantor juga rapat ya juga banyak, akhirnya menjadi istirahat kurang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selama ini saya jalani dan ini menjadi konsekuensi, ini sudah menjadi pilihan saya dan alhamdulillah lagi ada beberapa program unggulan yang sudah berjalan ya menurut saya dan insya Allah kita juga akan melanjutkan periode yang kedua dan mudah-mudahan semuanya lancar. Terlalu banyak sekali sih kalau kesan dan pesan yang berkenang selama saya menjabat sebagai kepala daerah. Tapi kesannya adalah kalau program-program itu yang saya bebankan dan programkan bersama dinas itu berjalan, kita sudah puas. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin, apalagi kalau bisa kalau datang ke masyarakat dan sebagainya, Pak. Ada yang ngeluh dan sebagainya. Cuman kalau saya juga bikin program 1 bulan sekali itu ngobrol bareng dengan masyarakat. Rutin Mas? Rutin ngobrol bareng dan itu audiennya berganti-ganti. Kadang RT RW, kadang wartawan, kadang ulama, tokoh masyarakat, tokoh olahraga. Semuanya kita pengen mendengar. Itu mendengar aja ya. Mendengar masukannya aja, masukannya apa. Dan para lurah-lurah dan camat ini juga kalau beberapa kali kita pertemuan rutin, mereka kamu laporan kalau ada permasalahan di
lingkungan. Ya, lingkungan kamu seperti apa? Kadang ada masalah di lingkungan, masalah di RW, masalah di mungkin kampungnya. Ya masalah kamu laporan. Jangan sampai nanti ada masyarakat, ada wartawan yang tanya ke saya tentang permasalahan itu, saya tidak tahu. Ya. Terus ini wejangan juga saya untuk para lurah, para camat, kepala dinas dan sebagainya. Kalau memang ada warga itu ada bencana, ada keluhan apa, mau apa, ngurus apa dan sebagainya, ya itu dihadapi, ya harus dihadapi, jangan menghindar. Ya jangan menghindar. Ada masalah itu dihadapi, walaupun kita belum bisa memberikan solusi, misalkan. Tetapi kalau sudah minimal ditampung dulu lah ya. Minimal ditampung, dihadapi, jangan menghindar. Intinya seperti itu. Tribuners, menarik ya tadi obrolan kita dengan Mas Aaf ya, wali kota, sosok muda di Pekalongan yang berhasil menorehkan banyak pencapaian ya. Tadi yang menonjol dari sebelumnya ada 27 kelurahan di total kota Pekalongan yang 22-nya banjir, sekarang tinggal 5 gitu ya. Tinggal 7. Oh, tinggal 7 ya, tinggal 7. Kemudian banyak pencapaian-pencapaian lain yang sudah ditorehkan dan Mas Aaf nanti sudah mantep mau maju lagi di periode kedua. Insya Allah. Semoga sukses. Insya Allah. Amin, apa amin, yang amin, amin. dicita-citakan dan membawa manfaat untuk warga. Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Wali Kota Pekalongan. Tentu saja banyak inspirasi yang bisa dipetik. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Mas Aaf, terima kasih banget sudah mampir. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Tribuners, sampai bertemu dalam Tribun Topik berikutnya dengan narasumber yang keren dan topik-topik yang menarik. Salam Tribun.